Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmu sholihat, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, walam yattakhidh walada, walam yakul lahu syarikum fil mulk, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini, Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan untuk mengisi sisa-sisa kehidupan kita ini, untuk mempertahankan supaya kita tetap sehat, insya Allah, sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita diberi sehat sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan kita dipanggil Allah dalam husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, karena Ustadz tidak ada, sudah diusahakan mengganti Ustadz yang lain. Dan kebetulan sudah ada acara semua. Baik, pagi hari ini kita bincang-bincang saja Bapak Ibu bersama mengenai sehat jasmani rohani. Tujuannya adalah dalam menggapai husnul khatimah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah dan kita siapkan segala sesuatu ya kalau ada yang perlu kita catat dan seterusnya. Baik, saya mulai dengan sehat jasmani. Perjalanan hidup manusia seperti disampaikan Allah dalam surat Al-Hajj ayat 5, itu kita tuh betul-betul diterangkan secara detail oleh Allah di ayat tersebut. Ya, kita mulai diciptakan dari setetes air, kemudian bercampur dengan kholaqah jadi apa ditempatkan di tempat tertentu di dalam rahim ibu kita, kemudian kita lahirkan ke dunia, bayi lemah, berjalan susah, kemudian kita dewasa, dewasa kuat ya, kuat, kemudian kita udah dewasa nggak lama terasa Ini gitu lemah lagi, lemah lagi, kemudian akhirnya toh kembali kepada Allah. Itu semua proses adalah suatu kepastian, Bapak Ibu sekalian. Namun hidup dalam keadaan sehat selama proses tersebut itu suatu pilihan sama kita. Mengenai sehat ya, ada hadis yang kuat yang eh, hadis yang cukup sahih mana yang kau pencet di, tadi? Tanda telinga. Tadi itu ini. tolong di mute. Tanda terima. Tadi itu ini pakai Oh, ini caranya. Tadi itu yang ini. Minul aku qayyim hari ini dari khairun mana? wa alhabu Ya, ilaihi ini minal tiba-tiba udah kayak gitu. Oh, Tadi mu'minid dhaif. Udah di mute ya yang tadi lagi ngomong. tiba-tiba udah kayak gitu. Mukmin yang kuat, sehat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah dan sakit-sakitan. Maksud dari hadis ini adalah badan yang kuat dan sehat diperlukan dalam beribadah dan melakukan ketaatan tentunya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita disuruh sehat oleh Allah. Disuruh sehat artinya kita berusaha sehat, berikhtiar sehat, ya. Itu adalah merupakan apa nilai ibadah untuk kita. Jadi rasa syukur dengan diberi tubuh yang sempurna dengan cara berusaha sehat adalah agar kita melakukan ibadah dengan ketaatan dengan berbagai kebaikan, itu insya Allah bernilai ibadah. Baik, dalam tubuh manusia adalah amanah dari Allah. Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu. Hadis riwayat Bukhari ya. Jadi aktivitas kita dalam menjaga kesehatan, berikhtiar sehat, berusaha sehat, insya Allah itu bernilai ibadah. Bapak Ibu sekalian, tubuh manusia adalah ciptaan Allah yang maha sempurna. Allah menyampaikan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Dan banyak lagi ayat-ayat Allah yang menyampaikan mengenai ciptaan Allah yang sempurna tentang manusia ini. Di surat 82 ayat 7, surat 94 ayat 4, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat video berikut, luar biasa ciptaan Allah. Ya. Bapak Ibu. Setiap detik, tanpa kita sadari, miliaran proses terjadi di dalam tubuh kita. Jantung kita berdetak 100.000 kali dalam sehari, memompa darah melalui jaringan pembuluh yang panjangnya mencapai hampir 100.000 kilometer, cukup untuk mengelilingi bumi lebih dari 2 kali. Di saat yang sama, otak kita memproses jutaan sinyal listrik, mengatur pikiran, ingatan, hingga emosi yang kita rasakan. Triliunan sel tubuh bekerja dalam harmoni yang sempurna. Ada yang berfungsi membawa oksigen, ada yang melawan penyakit, ada yang memperbaiki luka, dan semuanya bekerja tanpa kita harus memikirkannya. Tubuh manusia bukan sekedar rangkaian daging, tulang, dan darah. Ia adalah mesin biologis paling rumit yang pernah dikenal alam semesta. Bahkan, teknologi tercanggih yang pernah diciptakan manusia pun masih jauh tertinggal dibandingkan apa yang sudah ada di dalam diri kita. Dan dalam video ini, kita akan menyelami kerumitan tubuh manusia, dari skala sel terkecil, sistem-sistem yang saling terhubung, hingga misteri-misteri besar, yang bahkan sains modern belum mampu menjawab sepenuhnya. Bapak Ibu, ini dalam video yang lain, tubuh manusia terdapat 35 juta kelenjar. Saya di sini hanya ingin memperlihatkan bahwa ada satu katup yang namanya katup epiglottis. Nah, coba diperhatikan ini ya. Itu kalau kita menelan makanan, nah ini katup ini terbuka. Setelah kita nelan, katupnya tertutup lagi. Katup tersebut, Bapak Ibu, Masya Allah, itu sejak kita lahir sampai kita wafat tidak pernah rusak ya. Dan kalau itu saja rusak, luar biasa akibatnya, sehingga makanan yang kita makan bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Dalam surat Az-Zariyat ayat 20-21 Allah menyampaikan, di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Fabi ayyi rabbikum tukadziban, kata Allah 31 kali dalam surat Ar-Rahman ya. Kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi tubuh kita ini luar biasa Bapak Ibu ya. Allah menyusun sedemikian rupa. Allah menciptakan lalu menyempurnakan kejadiannya ya. Alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Allah juga menyampaikan dalam surat Al-Infitar, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang ya. Yang bikin nggak seimbang itu adalah kita manusia. Ini saya kutip kembali dalam surat Infitar. Jadi tubuh kita itu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang Bapak Ibu. Dan yang bikin tidak seimbang itu adalah pola hidup kita, bagaimana kita pola makan dan seterusnya. Baik, hadis tentang kesehatan, ada yang lain lagi, nikmat sehat yang sering terlupakan ya. Ini dalam hadis Bukhari, 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar nikmat sehat ini luar biasa ya. Kalau udah diberi sakit baru terasa banget bahwa kita itu nikmat sehatnya luar biasa ya. Nah ini lagu yang diciptakan oleh grup kami di LinkedIn-ku adalah mengenai sehat itu memang harus diperjuangkan Bapak Ibu. Satu tempat buat apa? Karena sehat kamu diperjuangkan, karena sehat kamu diusahakan, karena sehat itu harus diraih, karena sehat itu mahal. Jadi sehat itu mahal Bapak Ibu.
Kalau kita udah sakit ya, seperti saya kemarin sempat dioperasi bypass jantungnya. Saya tanya, kebetulan di Pertamina tidak bayar, berapa sih biayanya dok? Sekitar 200-an juta. Jadi mahal sehat itu kalau udah sakit kalau kita tahu ya. Baik, jadi mensyukuri nikmat sehat itu kita harus ikhtiar usaha sehat dengan maksimal ya, dan redho dengan ketetapan Allah ya. Kita berusaha sehat. Setelah kita usaha, tapi apapun yang diberi Allah kita redha dengan ketetapannya ya. Jadi kalau istilah Sundanya itu do your best, let Allah do the rest ya. Usahakan maksimum, serahkan kepada Allah hasilnya. Baik, saya lanjut ke salah satu tema yaitu sarkopenia. Sama dengan gambar yang tadi, apa itu sarkopenia? Yaitu penyakit atau kondisi tubuh dengan bertambahnya umur ya. Bertambah umur kita, eh, itu otot-otot kita, massa ototnya dan kekuatan ototnya makin menurun, berkurang. Kita sering jatuh, hilangnya keseimbangan. Jadi keseimbangan kita tuh berkurang ya. Kemudian penurunan stamina dan mobilitas ya. Kalau kita tidak seimbang, coba Bapak Ibu lihat orang yang makin tua, kalau berjalan itu kan dia seperti menyeret langkahnya gitu, tidak tidak kuat lagi untuk berjalan, menapak satu kaki, tapi takut karena keseimbangan jadi langkah itu diseret gitu. Kalau mengambil sesuatu juga dengan pelan ya. Kemudian kesulitan melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Nah, eh, cara mencegahnya kalau dokter menyampaikan bahwa harus ada latihan kekuatan resistance training. Jadi harus, kalau Dokter Henry bilang tuh di video YouTube-nya, harus latihan beban ya, jadi ngangkat beban atau latihan semacam begitu. Nah, paling efektif katanya dengan begitu. Nah, namun yang saya sampaikan di sini adalah ada satu terapi yang melatih otot-otot kita ini ya, tidak perlu pakai harus ke gimnasium mengangkat besi, tidak perlu harus apa, seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan kita ikut terapi yang akan saya sampaikan ini, itu mudah-mudahan otot kita dilatih dan keseimbangan kita juga dilatih ya. Sehingga mudah-mudahan kita tidak terkena penyakit yang namanya sarkopenia tersebut. Baik, ini dia terapinya Bapak Ibu. Nama terapi kesehatannya apa itu? Ilmu titik nol. Nah, Ling Tien Kung ya. Namanya memang kurang enak didengar karena ada bahasa Cinanya. Tapi artinya luar biasa. Kung artinya ilmu, Tien artinya titik, Ling artinya nol. Jadi seimbang. Kalau dalam surat Infitar tadi adalah ada apa, khalaqnal insana alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak, adalak seimbang ya. Jadi ilmu adalah ilmu seimbang sebenarnya, ilmu titik nol Ling Tien Kung ini mengembalikan kita ke titik nol, mengembalikan kondisi tubuh kita ke dalam keseimbangan kembali. Kira-kira begitu terapi kesehatannya. Dan prinsip terapi kesehatan ini adalah sehat tanpa obat, jadi tidak perlu minum obat sebetulnya. Sehat tanpa alat, kita tidak perlu alat, hanya dengan bergerak saja. Dan sehat tanpa ragat. Tanpa ragat maksudnya ragat ini uang ya, duit. Jadi tidak perlu bayar gitu. Jadi para instruktur, para teman-teman yang ngajarin terapi Ling Tien Kung ini, dia tidak menuntut bayaran gitu dari ilmu yang dia sampaikan. Karena pesan daripada yang menemukan ilmu ini adalah kalau kamu merasa sehat, merasa bermanfaat bagimu ilmu ini, harap disampaikan kepada yang lain. Jangan enak sehat sendiri. Kira-kira begitu pesannya. Baik, saya masuk lebih dalam mengenai terapi Ling Tien Kung ini. Terapi Ling Tien Kung itu apa? Upaya perbaikan kondisi seluruh tubuh dengan mengembalikan ke titik nol, keseimbang kembali, ya, seimbang lagi. Melalui 5 langkah gerak, ya, 5 langkah gerak. Yang pertama pemanasan, namanya lipat pinggang, ya. Itu gampang banget gerakannya, nanti kita lihatin contohnya. Yang kedua cas aki,
Kemudian stretching, melatih otot-otot kita, ya. Cas aki ini apa? Nah, tubuh kita, Bapak Ibu, itu eh, punya internal energi di dalam yang kalau seperti aki lah pada mobil, ya. Kalau aki sudah lama tidak dipakai atau sudah tua, itu akinya kan makin soak. Kalau seperti mobil tuh lampunya nggak terang lagi gitu. Nah, cas aki di tubuh kita ini adalah dengan empat anus istilahnya. Anus kita itu adalah kutub positif dari aki tubuh kita, dan kutub negatifnya adalah pusar kita. Jadi anus kita tarik-tarik ya, seperti kita pingin beol atau nahan kentut gitu, tarik-tarik ke atas, dan perutnya agak ditarik ke bawah sehingga dia ngecas gitu. Jadi dicas akinya sehingga energi yang ada dalam diri kita ini bertambah kuat, dan insya Allah dengan kuatnya energi itu ya penyakit-penyakit bisa ditolak lah begitu sama dia. Yang kedua juga stretching seperti yang saya sampaikan tadi adalah untuk mencegah penyakit sarkopenia sehingga kita otot-ototnya tetap dilatih, ya. Yang ketiga, mereposisi organ tubuh dengan mengocok seluruh tubuh. Nah, ini tubuh kita betul-betul dikocok, ya. Itu ada yang ketiga, ya. Nah, ini yang menarik kemarin. Ini kebetulan 2 minggu yang lalu saya memperkenalkan terapi ini ke teman-teman pensiunan Pertamina Jakarta Timur. Baru hari pertemuan pertama dengan memperkenalkan gerak dengan hitungan yang belum sempurna, ada seorang ibu-ibu, Ibu Triana nama beliau, istrinya Pak Triana. Beliau tuh frozen shoulder gitu, tangan kirinya diangkat tuh sakit gitu, nggak bisa megang ke belakang dan seterusnya. Setelah selesai latihan pertama, latihan perdana, langsung testimoni beliau, Masya Allah, ini tangan saya udah bisa nih, udah bisa digerakkan atas bawah kiri kanan gitu, hanya dengan 1 kali latihan gitu. Jadi tergantung kondisi kita pada saat itu. Kalau misalnya dia nggak seimbang sedikit atau tergantung bisa kembali pulih dengan segera gitu, dengan gerakan-gerakan yang dilakukan itu gitu. Tapi kalau memang dia betul-betul seperti jantungnya udah nyumbat 100% ya itu mungkin harus, kalau harus dioperasi begitu ya. Tapi tidak tidak semua penyakit yang berat juga bisa disembuhkan dengan terapi ini gitu. Mungkin yang bisa disembuhkan dengan gerakan ini sembuh insya Allah. Yang keempat, melatih keseimbangan, membangkitkan titik nol. Jadi nanti di sini juga dilatih kita berdiri bangau, ya, berdiri sebelah kaki, ya, untuk melatih keseimbangan tadi, untuk supaya tidak terjangkit penyakit sarkopenia tadi. Yang kelima, cooling down, pengendapan emosi istilahnya. Jadi pendinginan, dan setelah dikocok semua badan itu tadi, baru diadakan pendinginan untuk mengendapkan emosi istilahnya. Baik, Bapak Ibu, saya masuk dari masing-masing gerakan, ya. Pemanasan tadi, lipat pinggang, jongkok gitu. Nah, ini manfaatnya Bapak Ibu luar biasa untuk yang Muslim, ya. Kita semua itu untuk sholat Bapak Ibu, ya. Jadi ini tujuannya adalah lipat pinggang itu. Ini dia lipat pinggang. Latihan semangat. Mulai. 1, 2, 3. Cuman begitu saja, itu melatih otot di belakang lutut. Jadi bukan pinggangnya yang digoyang-goyang, tapi otot yang terasa lututnya tidak ditekuk, terasa otot di belakang lutut kita, otot di belakang betis, otot di belakang paha itu ketarik gitu. Nah, itu yang kita tarik-tarik, ya. Meningkatkan fleksibilitas tulang belakang, memperbaiki postur tubuh yang bongkok, dan melancarkan energi ke otak gitu. Nah, tujuan jongkok kocok. Setelah itu jongkok kocok. Jadi yang melipat pinggang ini Bapak Ibu, kenapa kok waktu pemanasan hanya kaki yang diutamakan gitu? Karena hampir 50% lebih dari semua gerakan kita itu adalah kaki.
Dan tubuh kita ini semua Bapak Ibu ditopang oleh kaki. Jadi itu yang kita coba sehatkan ya. Termasuk lutut, yang banyak keluhan di lutut juga insya Allah ini juga bisa 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 4, 5, 6, ini yang dekat pinggangnya Bapak Ibu. hanya 2, 3 belakangan. Setelah kita Yang pegang, tidak boleh kocok. jongkok kocok. Nah ini jongkok 1, kocok. 2, 3, Digoyang, 4, hanya kalau nggak bisa sampai bawah, yang separuh saja lagi berdiri. Yang penting lututnya, yang penting lututnya digoyang. Lututnya digoyang. Itu yang penting digoyang. Ya, jadi kalau dengan kita latihan begini, saya juga ngerasain banget kalau dulu rukunya itu nggak bisa sampai 90 derajat begini ya, karena apa? Sakit dia. Tapi dengan setelah ikut ini, Masya Allah, enak banget Bapak Ibu. Jadi rukunya bisa jadi sempurna ya, bisa lebih sempurna lagi. Dan ada lagi pengalaman Bu Tin ya di Cipinang Elok ini. Beliau salat di kursi udah berapa lama, ikut ini 3 bulan atau 4 bulan, akhirnya udah normal lagi Pak, nggak perlu kursi lagi, saya salat udah sempurna katanya. Jadi memang ini dengan apa pembukaan atau pemanasan saja itu sudah sangat membantu untuk kesehatan kita. Itu gerakan pertama, pemanasan. Nah, lepat pinggang ini banyak banget penyakit yang bisa disembuhkan, bisa di sini. Nanti bisa saya share lah ya, nggak perlu kita terangin satu persatu. Baik, kemudian yang kedua memperbaiki kondisi aki. Seperti yang saya sampaikan tadi, tubuh kita ini seperti aki manusia, aki di mobil ya. Jadi kutub positifnya adalah anus, kutub negatifnya adalah perut pusar. Nah, anus ini yang kita tarik ke atas, tarik. Jadi merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Jadi tenaga energi di dalam kita, internal energi kita menjadi makin dicas, makin kuat ya. Ini Bapak Ibu tidak harus di lapangan pada waktu latihan. Empat anus ini bisa kita lakukan di rumah. Lagi duduk, lagi ngaji, lagi ibu-ibu lagi masak, apa bisa lakukan terus empatnya, ditarik anusnya ke atas, itu memperkuat tubuh kita. Malah ada pasien yang nggak bisa bangun ya, dilatih oleh satu orang instruktur, dilatihnya dengan empat anus saja lagi tidur. Sampai nggak tahu sampai berapa 1000 kali barangkali sehari, empat tarik, akhirnya kuat, bisa duduk, bisa berdiri, dan akhirnya bisa gerakan sempurna lagi ya. Baik, tujuannya apa empat ini? Memulihkan tegangan dan energi listrik yang ada dalam tubuh kita, menguatkan otot dasar panggul, meningkatkan aliran darah di perineum katanya, dan membuka jalur energi dari akar tubuh. Jadi tubuh kita ini punya energi di dalam, dan energi internal energi kita itu yang kita bangkitkan ya. Baik, berikut adalah jinjit. Nah, ini Bapak Ibu luar biasa. Jinjit ini gerakannya seperti begini. Bentar. 2, 3, 4, 5, jari kaki 7, bawah diacungkan 2, merah 6, otot betis, 8, 9, 10, otot betis itu apa? Otot betis adalah 4, 5, 6, 7, otot betis adalah jantung kedua manusia, Bapak Ibu. Ini dia. Otot betis, jantung kedua Anda. Selama ini kita hanya tahu bahwa satu-satunya organ yang mengatur peredaran darah dalam tubuh manusia adalah jantung. Ternyata masih ada yang lain. Inilah beberapa fakta tentang sistem peredaran darah dalam tubuh kita. 1. Selain jantung, tubuh kita juga memiliki pompa darah kedua yang tidak kalah penting, yaitu otot betis di kaki.
2. Pembuluh darah di betis bertindak sebagai penampung darah yang tidak dibutuhkan tubuh pada waktu tertentu. 3. Kaki memiliki reservoir vena yang lebih kecil. Pada gerakan pertama saat kaki melangkah, darah reservoir vena kaki diperas dan memperbaiki reservoir betis. Lalu, otot betis berkontraksi dan memompa darah ke atas menuju jantung. Vena itu yang lama tetap aktif bergerak dan selalu ini dikenal sebagai insufisiensi vena atau reflux. Baik, itu melatih otot betis, Bapak Ibu ya. Melatih otot betis itu tujuannya adalah menguatkan otot betis kita, memperlancar aliran darah dari kaki ke jantung. Karena jantung kita memompakan darah ke seluruh tubuh, Bapak Ibu. Kemudian kembali lagi ke jantung itu melalui otot betis. Otot betislah yang memompa darah kita ke jantungnya. Nah, itu yang membuat peredaran darah kita lancar dengan kita jinjit-jinjit ini. Dilatih betis kita yang dilatih itu sampai terasa betis kita tuh ini latihan yang utamanya di sini Bapak Ibu. Ini hitungannya sampai 300 kali jinjit-jinjitnya sampai betul-betul betisnya terasa sakit gitu. Nah, itu yang betul ya gerakannya untuk melatih betis kita untuk supaya otot kita, betis kita bekerjanya bagus untuk memompakan darah balik ke jantung ya. Baik, lanjut, nanti tanya jawab saja kalau mau detail ya. Yang ketiga, melatih otot-otot bahu. Nah, ini yang saya cerita tadi, ibu yang sakit frozen shoulder tadi. Jadi bahunya betul-betul dilatih dengan menarik tangan ke atas seperti itu ya. Ini contohnya. Ke bawah dulu ya. Posisikan tangan lurus, buang ke atas, terus sampai atas sehingga lurus. Usahakan ini menyentuh kuping. Kalau dari samping ini usahakan dia di belakang telinga, dengkek. Kalau Bapak Ibu begini, ya, ini kurang maksimal. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu terapi kesehatan ini nggak sama dengan senam. Kalau terapi kesehatan ini kita melakukan terapi tubuh kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa, yang sempurnanya gerakannya seperti apa ya? Seperti tadi itu dibilang harus kalau bisa menyentuh apa? Ke bawah dulu, ya. Posisikan tangan lurus, buang ke atas, terus sampai atas sehingga lurus. Itu sudah maksimal. Usahakan ini menyentuh kuping. Kalau dari samping ini usahakan dia di belakang telinga. Kalau Bapak Ibu begini, ya, ini kurang maksimal. Jadi harus betul-betul dan didorong ke atas. Nah, Bapak Ibu dengan latihan membuka jendela langit istilahnya menaikkan tangan ke atas, itu tujuannya apa? Membuka rongga dada, meningkatkan mobilitas torak dan elastisitas paru, memperbaiki postur tubuh agar ramping ya, dan memperbaiki postur tubuh juga, misalnya orang yang agak bongkok-bongkok itu bisa lurus lagi. Meningkatkan sirkulasi darah ke otak, mengobati darah tinggi dan mencegah stroke juga, dan menghubungkan aliran energi dari dasar tubuh ke atas melalui tulang belakang. Nah, ini juga ada yang yang testimoni Bapak Ibu. Ini juga bagus sekali untuk orang yang saraf kejepit ya. Apa istilahnya BHP ya. Saraf kejepit untuk supaya lurus ke atas dan lepas gitu. Di Pekanbaru nih kejadiannya, yang saraf kejepitnya sudah lama disuruh dokter harus berenang gitu ya, udah di kolam renang 2 tahun katanya nggak sembuh-sembuh. Ikut ini dia coba membuka jendela langit ini dengan menarik tangan ke atas lurus, kemudian nggak tahu 2 kali apa 3 kali bunyi gitu kerut tuh. Habis itu sembuh Bapak Ibu, Masya Allah. Luar biasa kan, atas izin Allah gitu sembuh, dan akhirnya dia sampaikan ke kampungnya ya, di Kampar bahwa dia sakit gitu, dan akhirnya di kampungnya berkembang banget Bapak Ibu, di Kampar sekitar 2 jam dari Pekanbaru, dan di Kampar itu malah orang-orang yang sakit, namanya di kampung ya, itu berita dari mulut ke mulut kan cepat beredar. Ada yang sakit stroke juga datang ke latihan pagi-pagi. Yang tangannya kanan nggak bisa diangkat ya pada waktu dia mulai latihan, kemudian setelah berapa bulan ikut nggak sadar dia kok bisa buka pintu mobil, biasanya nggak bisa, teriak dia, ada apa Pak? Ini tangan saya sudah bisa digerakkan katanya. Waduh, bahagianya dia luar biasa, dan itu bahagia kami juga yang
menyampaikan ilmu ini ke mereka-mereka dan mereka sembuh, mereka mendapat kebaikan dari ilmu ini, manfaat dari ilmu ini, itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa yang lebih dari ragat itu tadi, Bapak Ibu. Jadi ini membuka melatih otot-otot bahu. Anda kemarin tadi saya udah bilang untuk yang frozen shoulder, malah kalau frozen shouldernya mungkin nggak terlalu parah, bisa langsung sembuh seketika begitu ya. Ini melatih otot-otot kita untuk mencegah sarkopenia. Ke bawah dulu. Baik, selanjutnya ini ada informasi bahwa dengan otot-otot berkontraksi ya. Kontraksi, badan kita tuh mengeluarkan yang namanya dopamin, serotonin, endorfin, epinefrin, adrenalin, segala macam. Endorfin itu seperti morfin, dia penghilang rasa sakit yang alami. Dopamin, serotonin itu bikin mood kita enak, adrenalin itu bikin semangat. Jadi memang di otot kan berarti si otot itu sengaja dibikin robek, tapi robek kecil-kecil gitu. Nanti dia tumbuh lagi, bikin sel-sel baru, sel-sel baru. Di otak tuh juga gitu. Dengan kita exercise tuh yang terjadi adalah terbentuk neuron-neuron baru, sel-sel saraf yang baru. Dia membantu membuat jaras baru, kayak jaringan-jaringan gitu loh, network. Tapi dia juga membentuk sel-sel baru. Dia membantu fungsi kognitif, bisa lebih fokus. Itu beneran. Makanya kalau saya ada pasien yang depresi, orang yang cepat, lu lari deh, lu angkat beban deh, ada treadmill di rumah nggak punya, lari keliling kompleks, nggak usah lari, jalan deh, berkebun itu, ngangkat-ngangkat apa, just be out there, melakukan sesuatu, otot itu harus bergerak. Jadi gitu Bapak Ibu, disuruh bergerak ototnya. Ini sekarang ada gerakan yang namanya gerakan Diling Tiankung ini, yang insya Allah semuanya bermanfaat, melatih otot-otot. Jadi otot kita yang sakit pada waktu kita bergerak tadi, itu beliau bilang adalah ada yang halus-halus tuh putus gitu, putus tapi timbul lagi otot baru gitu. Itu yang bikin kita segar. Bapak Ibu, kita latihan ini 41 menit. Kalau biasa orang habis olahraga itu kan capek habis latihan. Tapi kali ini enggak. Kita habis latihan itu malah seger gitu ya. Seger, insya Allah makan enak, ke belakang lancar, tidur enak gitu. Dan metabolisme kita diperbaiki. Kontraksi, badan gini. Baik. Nah, penataan ulang organ-organ tubuh, gerakan berikutnya. Ini betul-betul tubuh kita dikocok Bapak Ibu. Ini salah satu contoh ya. Ini gerakan yang kocok sesak. Jadi tubuh kita penataan organ tubuh kita dikocok sehingga yang nyangkut bisa lepas lagi. Baik. Yang sama. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini salah satu contoh yang gerakannya mengocok semua kaki ya. Nah, ini tujuannya juga adalah untuk memperlancar darah di selangkangan kita gitu, ke organ vital kita. Jadi ini bagus sekali untuk bapak-bapak ya, dengan lancarnya peredaran darah ke selangkangan kita ya, insya Allah bapak-bapaknya akan lebih happy. Baik, itu yang mengocok organ tubuh. Tujuannya apa? Memperbaiki postur tubuh dan mengaktifkan otot bagian atas tubuh ya, melatih otot-otot dan mencegah kekuatan artritis ya, peradangan sendi, menggetarkan seluruh tubuh untuk melancarkan sirkulasi darah dan getah bening ya, meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas sendi lutut. Nah, ini banyak lutut yang dilatih di sini gitu. Jadi betul-betul untuk mengkocok seluruh tubuh dan mengembalikan, menata ulang. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang melatih keseimbangan. Yang tadi juga kalau orang sarkopenia itu kan suka jatuh ya, kakinya jalannya diseret. Nah, ini ada latihan dengan angkat sebelah kaki bangau. Dilatih. Itu Dr. Henry yang di YouTube suka menyampaikan kalau kita bisa ngangkat kaki ini aja 10 detik tanpa pegangan, itu udah luar biasa untuk umur-umur yang tua gitu. Kalau ini bukannya 10 detik tapi 4 kali
4 kali 30 hitungan berdirinya. Nah, setelah berdiri gitu, kemudian di sebelah kiri dilihat ya, kaki sebelah, kemudian yang satu digoyangkan. Jadi betul-betul keseimbangan kita dilatih di sini. Ya. Satu, lanjutkan. Dua, tiga. Baik, kemudian ini melatih lutut ya. Kalau kita tidak bisa sampai bawah, itu boleh separuh saja. Ya. Tujuannya ini semua apa? Adalah untuk mengaktifkan kembali pusat energi, jadi keseimbangan, menstabilkan keseimbangan dan kondisi tubuh, menguatkan tubuh bagian bawah ya, dan menguatkan koordinasi tubuh dan pikiran. Ya, Masya Allah, luar biasa ini melatih keseimbangan ya. Insya Allah dengan begini kita pakai celana sebelah kaki gitu agak lebih pede gitu dan lebih sempurna dia karena keseimbangan kita diperbaikin. Baik. Nah, terakhir adalah pengendapan emosi namanya ya. Itu adalah gerakan yang merupakan latihan fisik yang menyebabkan pengiriman oksigen yang tinggi yang berkelanjutan ke otot-otot yang bekerja termasuk berhubungan dengan pernafasan. Jadi ini gerakannya betul-betul pelan, lambat dan gerakannya banyak dipicu oleh gerakan Tai Chi Bapak Ibu ya, sama pendirinya ini. Ini gerakannya ada tiga atau 4 gerakan ya. Nah, dengan izin Allah berikut penyakit-penyakit umum yang bisa disembuhkan. Banyak sekali Bapak Ibu, hampir semua penyakit bisa disembuhkan dengan gerakan-gerakan tadi. Masing-masing gerakan itu tadi bermanfaat untuk kesehatan kita gitu. Kalau di sini ada listnya, misalnya asam lambung, gula darah, patah tulang, stroke, jantung, vertigo, gerakan yang mana yang bisa membantu gitu. Saluran makanan, gangguan pendengaran, mudah letih, kolesterol, asam urat. Banyak sekali Bapak Ibu yang bisa disembuhkan dengan gerakan-gerakan ini. Luar biasa. Nah, hebat banget sih siapa yang nemukan ini? Namanya adalah Awi Wijaya Bapak Ibu. Dia atlet nasional lompat jauh dulu ya. Lahirnya di Bali dan besarnya di Surabaya. Jadi pada waktu dia atlet nasional itu dia cedera waktu lompat jauh barangkali. Kemudian dia sakit, nggak bisa jalan. Dan akhirnya karena dia turunan Cina, dia pelajarilah semua ilmu-ilmu Cina yang dia ketahui gitu. Seperti Wai Tan Kung, Tai Chi, dan segala macamnya. Kemudian dia ramu semua ilmu-ilmu itu, dia buka lah buku primbon Cina-nya barangkali, dan akhirnya dia temukanlah gerakan ini semua, yang semuanya bermanfaat. Dan dia lakukan pertama kali di depan rukonya di Surabaya, kemudian yang sakit-sakit pada ikut, akhirnya pada sembuh semua, akhirnya berkembang Bapak Ibu dari Surabaya itu pusatnya. Udah sekarang di seluruh Indonesia sudah berkembang pesat karena merasakan manfaatnya. Dan alhamdulillah yang ikut ini semua umumnya adalah Muslim ya, karena pengembangannya biasanya dari masjid ke masjid begitu yang ngajak itu, dan hubungannya dengan sholat gitu ya. Jadi kepinginnya tujuannya ini semua adalah untuk supaya ibadah kita sempurna sampai akhir hayat kita, itu tujuan utamanya sebetulnya, dan kita sehat sampai akhir hayat kita ya. Itu ya, mudah-mudahan beliau udah wafat beberapa tahun yang lalu ya. 20 tahun dia Bapak Ibu melakukan riset atau mempelajari semua gerakan-gerakan Ling Tien Kung ini. Baik, inilah pesertanya di Jakarta Timur. Ini kami ngumpul kemarin, Taker Indonesia Sejahtera. Ini pada waktu ulang tahun pertamanya di Depok, di UI ya. Nah, ini gerakannya seperti begini. Ini banyak para dokter nih, dokter spesialis saraf ya. Kemudian, yang menarik lagi adalah dengan kita latihan ini, kita bisa kumpul, bisa silaturahmi, dan ketua sasananya biasanya melakukan acara outing gitu. Jadi terapinya tuh di luar, di pinggir laut, di danau, di bukit gitu. Sehingga silaturahimnya berjalan dan fisiknya bagus, hatinya juga tenang gitu.
dengan berkumpul sama teman-teman ya, khususnya untuk yang sudah tua-tua. Baik, ini ada testimoni Bapak Ibu ya. Saya beberapa saja yang penting untuk kita ketahui. Ini Pak Ferry, Dr. Ferry Lasman ya. Ini mengenai perkenalkan, nama saya Ferry Lasman. Saya tinggal di Cibak Bukti, Jakarta. Jadi ceritanya saya ingin testimoni, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Jadi ceritanya saya tuh sejak 2021 itu udah pasang ring jantung 2, dan setiap 6 bulan atau 1 tahun terjadi lagi penyumbatan gitu. Terakhir saya bulan Agustus yang lalu karena terlambat untuk di kateter mungkin 1,5 tahun, akhirnya satunya tersumbat lagi dan akhirnya pasang ring lagi yang ketiga. Dan posisinya di Agustus itu adalah 3 ring jantung saya, lalu 1 lagi udah tersumbat lagi di yang ada ringnya. Akhirnya saya ketemu Pak Mazwar, dan Pak Mazwar ngajak saya lintingku. Dan dokter bilang bahwa 3 bulan lagi kamu di kateter lagi untuk membersihkan plak di dalam ring jantung yang tersumbat itu. Akhirnya 3 bulan itu saya latihan lintengku, bukan 1 kali, tapi 4 kali seminggu. Saya ingin membuktikan bahwa 3 bulan ke depan hasil kateternya seperti apa gitu kan. Karena pernah saya dengar dari dokter bilang yang tersumbat itu bisa membuka cabang baru jika kamu rajin olahraga katanya. Saya udah 2 tahun olahraga terus, ternyata waktu di Agustus itu tidak ada cabang baru. Akhirnya setelah saya 3 bulan rutin 4 kali seminggu lentengkung di November kemarin, saya di kateter lagi, dan setelah hasil kateter itu asisten dokternya bilang, Pak, ini ada cabang baru timbul katanya, namanya intermediate. Jadi di cabang yang tertutup osteal tadi timbul cabang baru. Alhamdulillah, ini bersyukur karena tidak semua orang diberi ini katanya. Alhamdulillah. Dan saya setelah itu mengkonfirmasi lagi. Tadi di rumah sakit, maaf saya sebutkan nggak apa-apa, rumah sakitnya RSPAD. Saya punya dokter jantung lagi di MMC. Lalu saya sampaikan hasil kateter tadi, dan disampaikan memang betul. Ini ada cabang baru, ini rahmat Allah katanya. Dan saya akhirnya mencoba meyakini ya, bahwa kan ada gerakan jinjit-jinjit itu yang 300, yang memperlancar pembuluh darah. Mungkin itu yang memaksa pembuluh darah kita itu mencari jalan baru ke jantung gitu. Alhamdulillah hari ini saya sehat, dan mudah-mudahan saya akan terus latihan lintengkung ini, dan saya tidak mau dikatakan dan di ring lagi, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak. Perkenalkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah testimoni mengenai pembuluh darah, lancarnya darah dengan jinjit-jinjit gitu. Jadi Pak Ferry ini, Dr. Ferry, dia sudah merasakan gitu ya, udah olahraga 2 tahun tapi pembuluh darahnya makin tersumbat gitu. Dia ikut ini dalam 3 bulan gitu, dia betul. Saya udah lama sebetulnya mengajak beliau nih, saya sama alumni SMA nih sama beliau, adik kelas. Udah lama ngajaknya, udah 2 tahun lebih, tapi belum ini hatinya untuk ikut ya. Tapi terakhir karena dia udah berusaha, kemudian masih tetap begitu, dia ingat saya, barangkali dia tahu udah nongol saja di Cipinang untuk ikut dah katanya. Alhamdulillah saya bilang ikut, dia 3 bulan itu dengan full maksimal. Alhamdulillah hasilnya memang ada gitu ya. Dengan lancarnya, dengan kita latih betis kita aliran darah ke jantung kita kencang, sehingga kalau ada yang nyumbat-nyumbat bisa didorong jadi lancar lagi gitu ya. Saya juga udah pernah testimoni kalau nggak salah, jadi saya dulu juga operasi jantung, habis operasi jantung 2 tahun dicek lagi, ternyata ada penyumbatan lagi, dokternya marah, kamu olahraganya kurang katanya, padahal udah olahraga terus ya. Kemudian baru ketemu ilmu lintengkung ini, saya ikutin serius seperti Pak Ferry tadi. Kemudian dicek lagi setahun setelahnya, setahun ya saya latihan itu 5 kali sehari, 5 kali seminggu, Masya Allah. Dan akhirnya dokter bilang, keren, Bapak olahraganya apa? Kenapa dok? Ini bersih semua lagi katanya. Saya bilang lintengkung, lanjut Pak, lanjut katanya. Jadi dokter juga merekomendasikan karena dia melihat hasilnya gitu ya. Nah ini ada testimoni lagi Pak Safri ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Syafri Husin. Lahir tahun 46, 79 tahun sampai sekarang. Masya Allah. Saya bercerita dulu sedikit ya sebelum ini. Tadinya saya itu punya penyakit prostat. Kurang deket Pak, kurang deket. Dalam semalam itu kadang-kadang saya bisa 6 kali, 7 kali ke kamar mandi. Setelah 1 bulan lebih saya ikut lintik, alhamdulillah, puji syukur sama Allah. Sekarang ini saya sudah normal. Alhamdulillah. Paling ya sekali atau 2 kali lah. Wah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Suhadi bisa melihat ya kalau dulu. Dulu saya ke masjid itu sudah kadang-kadang pakai tongkat. Sesuai dengan usia kali ya. Tapi setelah ikut lintengku, tongkat saya buang. Masya Allah. Jangan dikasihkan ke orang lain ya Pak. Dibuang, jangan dikasihkan ke orang lain Pak. Dibuang beneran Pak. Dibuang bener, digantungin di rumah. Udah gak dipakai-pakai lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi kalau ke masjid itu, apalagi kalau subuh ya, dirasa-rasain Pak, pakai tongkat. Kadang-kadang masih bisa oleng. Udah pakai tongkat masih bisa oleng. Dekatin. Pernah jatuh. Mas Wadi tahu tuh. Tapi alhamdulillah setelah Pak Misbah ke masjid, waktu itu dia habis jadi khotib, dia cerita-cerita dengan kami dan menceritakan masalah terapi lintengkung ini. Pertama-tama saya dengan Pak Suhadi langsung tertarik ikut. Setelah ikut dengan lintengkung ini, itulah yang menyebabkan perubahan pada diri saya. Udah nggak pakai tongkat lagi, dan alhamdulillah Pak Suhadi bilang, kok sekarang kelihatannya Pak Sapri lebih segar lagi. Apa ya? Iya. Assalamualaikum, alhamdulillah pagi ini saya sudah bersama Nenek Muriani. Kita mau dengar. Bapak Ibu, jadi itu yang kenyataannya di lapangan gitu. Ini ada lagi ibu yang mengenai ginjal ini. Jadi ini pembuluh darah, ini prostat, ini ginjal gitu. Begitu juga semua pengalamannya sama gitu. Usaha yang bisa kita lakukan, tapi yang nentuin sehat atau enggaknya Allah gitu. Namun usaha melalui terapi Ling Tien Kung ini memang sudah banyak yang membuktikan bahwa itu betul-betul bermanfaat untuk kesehatan kita. Baik, jadi harapan kita adalah sehat jasmani, ya. Dengan kita ikut ini, sehat jasmani kita, ibadat sholat kita sempurna, dan dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah insya Allah dengan sehatnya kita sampai akhir hayat. Nah, sehat jasmani kita jalankan pola hidup sehat ala Rasulullah. Kita sudah bikin sehat, tapi kalau kita makannya tidak sesuai dengan pola sehat yang dianjurkan seperti Rasulullah sampaikan bahwa makan berhenti sebelum kenyang, dan kita juga sudah punya banyak ilmu makanan-makanan apa aja yang sebaiknya harus kita konsumsi, mungkin sepertinya tidak ada gorengan lagi gitu ya, atau dikurangin ya, tidak lagi mie instan dan seterusnya. Kita tahu semua bahwa makanan-makanan itu merusak tubuh kita, dan itu kita jaga Bapak Ibu ya. Setelah sehat jasmani kita dengan terapi ini, pasokan kita juga harus kita kontrol ya. Baik. Nah, kita balik sekarang ke yang kedua. Tadi sehat jasmani ya. Sehat jasmani kita insya Allah dengan kita ikut terapi Ling Tien Kung ini, jasmani kita sehat. Nah, gimana sekarang kita mensehatkan rohani kita? Ya, salah satunya tadi saya sudah sampaikan bahwa terapi Ling Tien Kung ini diadakan juga seperti istilah kami itu rihlah ya. Setiap kalau kami di Cipinang Elok itu setiap 6 bulan kita keluar kota gitu. Jadi kita latihannya di gunung atau latihannya di laut, atau kemarin tuh terakhir kita latihannya di Jogja di depan Candi Prambanan gitu. Jadi itu satu cara juga untuk menyehatkan rohani kita gitu ya. Jadi kita tidak suntuk sama di rumah terus, tapi berinteraksi dengan teman-teman kita
sambil rihlah dan tadabur alam gitu. Nah, sehat rohani, sehat spiritual ya, supaya kita nanti akhirnya husnul khatimah. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan ya. Yang pertama adalah taubat ya. Jadi kita kalau kita sudah habis dari dosa, kita bertobat dengan dosa-dosa kita semua, dan insya Allah itu akan diampuni oleh Allah kalau kita betul-betul taubatnya ya. Kenapa diampuni Allah semua ini jelas banget Allah menyampaikan dalam surat Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, kata Allah ya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya, kata Allah. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya banyak dosa, jangan khawatir, insya Allah akan Allah ampuni semua. Yang penting kita bertaubat ya. Taubatnya apa? Syaratnya ada 3 untuk syarat taubat nasuha, yaitu berhenti dari dosa yang dan kekeliruan yang pernah dilakukan ya. Menyesal atas keterlanjuran dalam kekhilafan yang pernah kita lakukan itu, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Dan tentunya diisi dengan amal-amal yang kebaikan ibadah yang kita lakukan untuk bisa menutupi dosa kita tadi. Yang kedua apa? Sabar ya. Bersabarlah wahai Muhammad, dalam kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan. Jadi kita harus sabar ya. Sabar itu ada 3 Bapak Ibu. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meningkatkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Ya, yang ketiga kita redha dengan ketentuan Allah, berarti menerima, menyukai apa yang telah ditetapkan Allah yang berupa kebaikan maupun ujian. Ini adalah salah satu sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ayat-ayat mendukung banyak sekali ya. Yang pertama surat Al-Baqarah 156, orang-orang yang ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kembali kepadanya. Surat Taubah juga begitu 51, katakanlah tidak akan menimpa kami melainkan orang-orang yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertakwa orang-orang yang beriman ya. Yang terakhir adalah cara mencapai atau menggapai ridho Allah, itu kita tuh harus tawakal ya, sehingga hati kita tenang, berserah diri pada Allah, menyerahkan segala sesuatu urusan kepada Allah ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin di khutbah Jumat adalah kita harus berhusnuzan kepada Allah ya. Dengan husnuzan kepada Allah hati menjadi tenang ya, doa tidak tertolak, dan husnul khatimah insya Allah. Karena Nabi bersabda 3 hari sebelum beliau wafat, janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah ya. Itu kita rubah pola hidup kita, pola pikir kita gitu. Misalnya orang biasanya kita kan suuzan pada Allah, kalau kita diberi sakit, ya Allah tidak sayang lagi sama kita, saya kok tidak disembuh-sembuhkan. Dan harus kita rubah ya, pola pikir, pola prasangka kita rubah. Kalau kita diberi sakit yang lama oleh Allah, maka prasangka kita adalah, ya Allah Engkau pasti hapus dosaku dengan sakitku ini. Engkau mau naikkan derajatku ya Allah, sakit ini tiket surga tanpa hisab bagiku ya Allah. Kalau kita diberi rezeki yang seret oleh Allah misalnya, di mana dagangan sepi misalnya, maka prasangka kita kepada Allah, ya Allah, Allah telah melindungi saya dari harta haram, dan Allah sedang simpan rezeki yang lebih baik buat saya. Pasti ada rezeki yang tak terduga setelah ini gitu. Dan apabila kita sudah tua masih banyak masalah misalnya, maka prasangka kita pada Allah adalah, Allah kasih saya ladang amal sampai nafas terakhir gitu. Tua bukan untuk leha-leha, tapi untuk panen pahala sabar. Husnul khatimah itu diuji sampai akhir. Dengan kita bersikap positif itu insya Allah ya, kita akan tawakal dan berserah diri kepada Allah. Yang kedua sabar dan tawadu, bersikap sabar rendah hati dalam menghadapi ujian dan ketentuan Allah. Yang ketiga ibadah dan ketaatan, meningkatkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Ibadah itu tidak hanya ibadah yang berhubungan dengan Allah, tapi ibadah yang berhubungan dengan manusia ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita ikut terapi Ling Tien Kung, berusaha sehat. Karena itu disuruh Allah, maka itu adalah merupakan nilai ibadah untuk kita, dan insya Allah ada pahalanya. Kemudian mengingat Allah dan sering mengingat Allah dan memohon ampunannya, dan menerima tentunya qadar dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, harapan kita sehat jasmani dengan sikap redha dan tawakal
seorang muslim dapat mencapai ketenangan jiwa dan insya Allah husnul khotimah. Ditutup dengan sebuah pantun, hati-hati kalau berjalan di titian agar selamat sampai di tujuan. Menjadi tua dan mati adalah kepastian, dalam keadaan sehat adalah pilihan kita semua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau menyampaikan atau bertanya atau klarifikasi atau pengalamannya sendiri, dipersilakan Bapak Ibu. Boleh bertanya Pak Maswar? Boleh, silakan Uni. Latihannya berapa kali seminggu? Terus yang kedua, jinjit-jinjit itu bisa dilakukan sambil duduk kah? Karena tidak kuat berdiri. Makasih. Betul, betul. Jadi jinjit-jinjit itu banyak orang yang ikut latihan itu yang nggak bisa berdiri ya. Saya suruh datang juga yang pakai kursi roda. Pada waktu bisa berdiri, berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, jinjit-jinjit bisa dilakukan lagi duduk dengan mengangkat tumit nih. Jadi itu melatih juga apa betis kita. Nah, kehadiran kita di lapangan bersama teman-teman yang latihan itu juga merupakan suatu hal yang positif ya. Jadi saya juga ajak teman-teman yang sakit gitu datang aja ke lapangan, duduk di tengah-tengah yang orang sedang latihan itu aura sehatnya masuk gitu dan membantu, insya Allah membantu. Waktu kita membuka jendela langit dan gerak legong namanya tangan diletakkan itu aliran energi itu ngalir dari telapak tangan kita malah antara satu dengan yang lain kita malah nggak bisa lewat. Jadi dengan hadirnya kita di lapangan untuk orang yang tidak bisa sempurna gerakannya itu juga membantu untuk kesehatan kita, insya Allah. Jadi kita ini semua gerakannya tergantung dari kemampuan kita, tidak ada dipaksakan, tapi apa yang bisa kita sanggup itu aja yang kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, ada Nenek Susi, ini tahu kan? Susi, itu ikut terus latihan. Tadinya di kursi apa susah, sekarang udah gagah lah latihannya, udah sempurna, udah berdiri gitu, udah hampir sempurna. Beliau rajin banget itu ke Cipinang datang ya Nenek Susi. Alhamdulillah. Oh ada beliau, masya Allah. Cerita nek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke Cipinang itu diajak Pak Mazwar ya karena Pak Mazwar itu teman mengaji saya di mana-mana. Banyak tempat mengaji offline ya Pak ya, dan offline juga ada. Begitu juga dengan Bu Elvia. Jadi saya sudah dekat dengan Pak Maswa dengan Bu Elvia. Begitu beliau mengajak saya ke Cipinang Elok, saya coba ikut dengan adik saya. Hari pertama itu saya ngikut gitu kan. Terus begitu pulang Bu, biasanya saya kalau pulang dari manapun, begitu sampai di pintu rumah itu saya tidak tahan pipis lagi itu. Mesti di depan rumah saya itu saya udah keluar itu ya, langsung lari ke kamar mandi gitu. Terus begitu saya ikut lintingku, saya berdiri di depan pintu sebelum masuk, saya langsung merasakan Bu, kok enggak ya gitu. Biasanya kan udah nggak tahan itu ya. Maaf, saya selalu pakai pampers ya, bukan pakai softtek kali pampers. Kok alhamdulillah enggak ya, tuh sampai saya kamar mandi, saya langsung ngajak ke kamar mandi gitu ya, karena kok enggak gitu di pintu. Baru saya pipis gitu. Alhamdulillah, hari pertama saya ikut itu langsung ada perubahan pada diri saya. Nah, oleh karena itu saya memang rajin Bu ke Ciplok, tapi hanya ke Ciplok, ke tempat lain saya belum mencobakan. Walaupun di dekat rumah saya ada Pondok Kelapa, di Malaka Jaya ada, tapi saya belum pernah ikut ke sana. Karena saya juga tergantung Bu bagi yang mengantar ya. Jadi kan saya Sabtu Minggu ada yang mengantar hari Minggunya. Terus kalau Selasa, kalau adik saya bisa ikut, saya ikut. Hari Jumat juga begitu. Kalau adik saya ikut, karena anak saya bekerja semua. Jadi alhamdulillah Bu, saya juga jadi rajin memang ke Ciplok itu Bu datang. Karena saya sudah merasakan perubahan-perubahan pada diri saya sendiri gitu kan. Tuh. Nah sampai sekarang saya alhamdulillah Bu,
kalau memang kadang-kadang saya berjalan suka pakai tongkat Bu, tapi sekarang saya coba enggak. Jadi setiap hari saya coba setelah saya coba tingkung di rumah ngikut dari TV gitu ya Bu ya. Ya dari TV saya ngikut. Terus saya suka coba jalan, oh enak nih jalannya gitu. Saya juga berpanas-panas, oh enak nih gitu kan. Kadang-kadang saya malah di lapangan sendiri itu di lapangan kebetulan saya dekat masjid, lapangannya itu luas. Saya dekat masjid, saya lingkungannya sendiri Bu. Masya Allah. Sendiri Jadi aja saya di sana begitu. gitu. Jadi tidak harus ke lapangan ya, Uni udah semua. Kita bisa sendiri juga latihannya, itu yang saya lakukan dulu juga di depan TV aja sama El dulu ya berdua gitu. Iya, saya Karena juga ngerasain begitu Pak nikmatnya. Maswar. Ya. Ngikutin di TV itu kan kita ngikutin itu TV kita cari lintingkung gitu kan. Langsung ngikutin sama dengan di TV gitu. Jadi alhamdulillah Bu. Jadi makanya kalau Ibu udah tergabung ke lintingkung, jangan bosan dan jangan berhenti. Insya Allah ada perubahan untuk diri kita sendiri. Gitu Bu. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Masya Bu. Allah, luar biasa. Pak Mazwar, Iya, saya silakan. boleh tanya? Boleh Ibu Aisyah. Saya memang waktu Ibu Elvia ngasih tahu, saya ikut. Itu saya rasakan tapi udah 5 kali lah, 5 kali saya ikut. Itu memang manfaatnya ada pada saya kan kena frozen shoulders. Oh. Jadi waktu itu memang udah ke rumah sakit, tapi di rumah sakit itu kita diokupasi, cuma tidak sampai 90% nggak nyampe. Tapi alhamdulillah sekarang sejak ikut Lingtikung itu saya bisa sampai 90%. Jadi yang tadinya nggak bisa ke kiri, tapi alhamdulillah bisa ke kiri. Nah, terus masalah kadar gula, terus kolesterol, segala tensi itu alhamdulillah udah aman sekarang. Insya Allah aman. Jadi gula darah itu bisa sampai di bawah 100. Masya Allah. Nah, sekarang saya boleh minta tolong Pak Mazwar, minta boleh nggak yang untuk yang tadi yang Pak Mazwar jelaskan itu boleh nggak saya minta videonya? Jadi maksudnya mengenai kriteria satu persatu pergerakan itu. Ya. Itu saja yang saya Allah, sampaikan. Insya Allah ini slide ini saya bagi nanti di grup. Ibu udah ikut grupnya? Belum, saya udah lama ikut, udah hampir udah 1 tahun lebih. Nanti di Japri tapi belum. Kalau El punya nomor HP Ibu ya? Ada. Makanya ya, nanti kita kirim Bu, Insya Allah. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Bapak Ibu semua itu metabolisme tubuh kita itu diperbaikin dengan gerakan-gerakan ini semua. Makanya ada satu yang menarik, itu ada satu ibu yang sudah 1,5 tahun tidak menstruasi gitu. Tapi umurnya masih muda, jadi belum waktunya kayaknya gitu. Dia ikut ini 2-3 bulan mens lagi gitu. Jadi betul-betul metabolisme tubuh kita diperbaikin dan normal kembali gitu ya. Ibu yang ngerasain tadi juga Ibu Aisyah, beliau itu adalah gula darah apa semua jadi normal kembali, tensi juga begitu ya. Baik, Ibu Mun Nasir, silakan Bu Mun. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mazwar, kalau saya boleh tanya, begini Pak, saya sebenarnya Lingtikung itu saya sudah kenal kira-kira 10 tahun yang lalu dari Dokter Ida. Kebetulan beliau itu dokter di Angkatan Darat Surabaya. Kebetulan datang ke rumah saya pada hari Minggu, kebetulan di rumah di kompleks saya itu ada senam, jadi memperkenalkan senam ini Pak. Cuman sayangnya cuma sekali, jadi kami tidak bisa, tidak hafal lagi, walaupun sudah dikasih brosurnya, tapi nggak bisa mempraktekkan gitu. Nah sekarang ini kebetulan saya ada bermasalah dengan Pak Nasir, yang mana semangatnya itu nggak ada untuk banyak gerak gitu loh Pak. Karena itu kemudian untuk pergi kemana-mana kan juga susah. Jadi apakah ada di daerah
karena rumah kami itu jauh, nggak bisa ikut ke Jakarta Timur, rumah saya di daerah Bintaro. Jadi kan susah mengikuti ke sana dan ada ketergantungan harus ada yang nganter. Adakah cabang di daerah Bintaro, Pak, yang pertama? Dan yang kedua, apakah ada videonya gerakan-gerakan yang dilakukan itu mulai dari awal sampai akhir supaya saya bisa mempraktekkan di rumah gitu, Pak. Atau barangkali itu, Pak. Terima Baik, kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banget Bu, jadi videonya ada. Saya dulu sama El juga ngerjainnya di rumah lewat video itu ya. Di YouTube banyak Bu, Ibu cari aja link Tien Kung itu latihan dasar gitu. Keluar ada videonya. Tapi nanti insya Allah dikirim ya. Kemudian yang kedua di Bintaro adakah? Ada banget Bu di halaman Masjid Bintaro Jaya. Setiap hari. Oh, di sektor 9 ya. Ya 19 betul. Ya, setiap hari Ahad kalau nggak salah jam 7. Hari Ahad dan Rabu kalau nggak salah. Ahad dan Nanti Rabu. dikasih nomor telepon pelatihnya Bu. Ada. Oh, terima kasih. Insya Allah ya. Ya. Ibu Terima kasih, juga Bu bisa Evi. melakukan di rumah di depan TV atau di depan HP-nya gitu. Iya, Insya Allah iya. nanti sama Saya Pak mohon Nasir. itu deh. Ya. Iya. Kalau Bapak Supaya ada Nas, semangat Pak Nasir itu, ada betul. semangat yang Insya itu, Allah. Pak. Minimum suruh empet-empet Terima dulu kasih. aja Pak Nasirnya biar segar Bu. Empet-empet anusnya. Nah Iya. itu Iya, bisa iya. dilakukan lagi ngaji, lagi duduk gitu. Empet-empetnya ya. Iya. Baik. Terima kasih sekali. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Kelihatannya cukup ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan sendiri di rumah, kemudian bisa juga datang ke tempat-tempat sasana. Soalnya kalau di rumah sendiri kadang-kadang bosan gitu ya. Tapi kalau sama teman-teman berkumpul lumayan. Nanti saya kirim adresnya yang Jakarta Timur, untuk yang di Bekasi, yang di Jakarta Selatan, insya Allah ada semua. Ya, nanti kita kirimkan tempat-tempat latihannya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, mungkin itu saja dari saya. Mungkin bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita. Ada Pak Faizin dari Medan mungkin bisa pengalaman. Oh ya, mana Pak Faizin yang udah ahlinya di Medan nih? Mana Pak Faizin udah keluar kali? Onde. Oke. Ini saya ke Medannya ceritanya lagi nengok cucu ke Medan Bapak Ibu, terus ketemu Pak Faizin kawan-kawan, tak ajarin juga. Sekarang beliau ngembangin juga di Medan, udah berapa ratus orangnya di Medan yang ikut. Silakan Pak Faizin. Ya. Oke. Videonya bisa dihidupin Pak. Videonya ini lagi acak-acakan ini. Oh iya, udah silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu El, Pak Mazwar, dan senior-senior yang lain yang hadir pada Zoom hari ini. Memang banyak pula hikmahnya kalau Ustadz nggak sempat hadir nih kan. Bermanfaat sekali nih. Muncullah Ustadz yang sebenarnya, Ustadz Mazwar Makmur. Nah, jadi dengan penjelasan Pak Mazwar tadi tentang ikhtiar sehat dan itu adalah anjuran Allah, sangat bermanfaat. Dan juga seperti komen Ibu yang terakhir, saya juga memerlukan ini YouTube-nya lah, versi YouTube, untuk bisa didakwahkan lagi hasil-hasil ini kan, lebih jelas, lebih membumi lah. Iya. Oke. Kemudian saya juga perlu sampaikan sedikitlah pengalaman dan itu merupakan testimoni. Nah, memang saya sebelum ikut link Tien Kung belum ada sakit yang berat lah gitu, yang parah. Cuman ada keluhan-keluhan, kemudian baru saya sadari. Pertama pada umur masih segitu, sekarang ini waktu saya mulai itu umur 62-an, sekarang udah 64.
itu badan saya atau kehidupan saya mudah capek gitu Pak Mazwar, Bu El. Mudah capek, mudah lelah. Kemudian kalau duduk sholat itu dan sholat, gerakan-gerakan sholat, ya persendian itu udah mulai sering nggak nyaman. Memang belum pada sampai tingkat sholat pakai kursi karena masih masih ada dikalahkan oleh rasa malu, nggak pakai kursi, tapi udah mulai nggak nyaman. Kalau dengar ceramah sering gelisah lah, tukar-tukar posisi, cari senderan. Dan kami berdua dengan istri sudah terpengaruh dengan dan udah mulai berlangganan, yaitu seperti pada iklan, yaitu susu kambing apa tuh tawalin apa itu ya, udah langganan itu. Kemudian dah langganan itu bukan susu itu nggak baik untuk saya, untuk kami. Udah langganan sebulan baru 2 bulan lah. Kan harganya mahal. Nah, harganya mahal. Kemudian tiba-tiba Pak Yos Rizal Nasution WA saya, telepon saya untuk ikut Lingtingkung dari Pak Mazwar. Nah, saya juga iya apa enggak nih. Tapi karena nama Pak Mazwar, saya ikut aja kan. Kalau Pak Yosnya saya nggak ikut. Waktu itu dia pun nggak sehat kan. Karena yang dijualnya nama Pak Mazwar Makmur, saya ikut. Nah, datanglah ke Setiabudi waktu itu ke di Masjid Musabin. Ikut dengan ya gerakan yang salah-salah. Pak Mazhar pun habis ngajari sekali langsung pulang kan. Langsung pulang ke Jakarta. Tinggallah kami semua nggak ada guru. Belajarlah Pak Mazhar kasih YouTube sama jangan ikut dari YouTube aja lah dengan apa adanya. Di pendek cerita, jadi keluhan-keluhan tadi yang persendian saya yang udah mulai nggak nyaman, sudah nggak ingat lagi, udah nggak terasa lagi, nggak ada lagi keluhan itu. Kemudian yang tadinya suka capek, mudah capek, kata istri saya kok nggak ada capeknya katanya kan, dia sadar nggak ingat dan kita ikut Lingtingkung. Nah diingat-ingat baru oh kita ikut Lingtingkung, nah, kira-kira gitu. Kemudian juga itu nggak tahu persisnya apakah Lingtingkung benar nggak tahu kan, tapi yang ada olahraga kami Lingtingkung itu. Kemudian memang di sisi itu karena ada penjelasan di video Pak Mazwar kirim tuh yang profesor apa itu yang elektro itu Pak Mazwar. Ya, yang Surabaya ya. Nah, itu ada dia ceritakan tentang filosofinya, terus ada pola-pola hidup, ya, pola makan yang harus ini. Nah, kami dan saya coba ikut memperbaiki pola makan juga. Artinya ada makan makanan yang pantang, yang ini garam atau yang berminyak-minyak, santan-santan yang balama itu udah saya kurangi, malah ekstrim saya hentikan. Nah, terus ada juga nasihat jaga pola tidurnya yang cukup, terus jangan makan terlalu telat. Nah, saya coba ikuti itu juga. Nah, dan saya memang secara keseluruhan alhamdulillah lebih bugar sekarang ini Pak Mazwar, Bu El, lebih bugar jauh. Nah, cuma karena tadinya belum terkapar sakit, yang itu nggak bisa dipromosikan karena nggak jelas. Karena nggak jelas. Jadi Lingtingkung ini lebih kepada untuk pribadi lah jadinya, ikut-ikut, dan mungkin juga disembuhkan karena bertemulah sama komunitas yang seusia gitu kan, sama semua tua gitu kan, semua tua. Jadi ceritanya nyambung. Kita nggak terasa tua karena jumpa orang tua juga. Tapi kalau bergabung sama anak nanti sama menantu, nah kita ada cucu, nah kita di situ baru terasa tua.
Baik. Ini sering ketemu sama kawan-kawan yang sebaya dan lebih tua lagi, kita lupa udah tua juga. Nah, dengan itu mungkin juga berefek juga menjadi tambah semangat. Terus ada acara jalan-jalan, sana sini kan acara keluar kota, Lingtingkung di Danau Toba, ini mulai Lingtingkung lagi, dan camping di Sungai Asahan. Ada nanti rafting di sana ya, sesama tua-tua ini. Ya itu Bu El, kalau boleh saya cerita tadi, mohon izin kepanjangan. Ya, baik. Baik, Pak Faizin. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Pak Faizin. Masing-masing kita dampaknya beda-beda tergantung kondisi kita gitu ya. Iya, beda-beda. Beda-beda tergantung kondisi kita. Kalau ada yang kondisinya betul-betul ada yang handicap gitu, handicapnya hilang tuh terasa banget gitu. Seperti Pak Faizin, dia nggak ngerasain apa-apa, tapi tambah segar gitu. Saya juga tambah Pak Faizin, segar, sama. Ngerasain waktu kemarin saya ke Medan tahun yang lalu, akhir tahun yang lalu, awal tahun yang lalu, tahun ini kalau nggak salah, ke Medan Bapak Ibu, terus kemudian naik bus ke Pekanbaru, ke Bukit Tinggi, Padang, 10 hari kami 10 orang tuh jalan keliling, nggak ada terasa capek gitu, padahal umur udah sekian tuh naik bus itu, mengembangkan Lingtiengkung ini di Pekanbaru, di Medan, Bukit Tinggi gitu. Ya dengan niatnya karena Allah aja yang ngajak orang sehat gitu. Itu udah saya jauhkan videonya tuh Pak Mazwar. Ya, oke. Baik, kelihatannya cukup Bapak Ibu sekalian. Ada lagi ya? Ya. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan untuk yang tertarik ikut, silakan nanti share apanya. Bisa di rumah saja, misalnya kalau nggak bisa keluar ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pada pagi hari ini yang sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.